Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi tentang radioterapi, yaitu tentang quality control atau disingkat QC dan quality assurance atau QA pada radioterapi. Dengan saya Muhammad Helmi Hakim. Untuk pendahuluan, kita semua tahu bahwa pemanfaatan teknologi dalam hal ini radioterapi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif terjadi jika kita tidak melakukan kegiatan sesuai dengan jika kita melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dampak negatif terburuk yaitu terjadinya kecelakaan radiasi. Selanjutnya, saya menunjukkan kecelakaan radiasi pada radioterapi. Yang pertama, ketidaktepatan dosis pada pasien. Bahwa dosis yang berlebihan maupun dosis yang kurang dari yang telah ditentukan merupakan termasuk dari kecelakaan radiasi. Menurut buku Technical Report Series nomor 277 tahun 1987 disebutkan bahwa penyimpangan keluaran pesawat radioterapi itu tidak boleh melebihi dari 5%. Jadi bahwa dosis yang berlebihan dapat mengakibatkan sel sehat ikut mati. Namun sebaliknya, jika dosis yang telah ditentukan itu kurang, maka sel kanker tersebut tidak akan menyebabkan kematian pada sel kanker tersebut, sehingga sel kanker bisa bermetastasis. Oke ya, yang kedua, overexpose atau dosis penyinaran berlebih pada pekerja radiasi atau operator. Biasanya kecelakaan seperti ini terjadi sebagai akibat tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Misalnya pada saat sumber radiasi yang macet, pekerja radiasi tidak melakukan survei untuk mengukur paparan radiasi yang terjadi, sehingga operator tersebut mendapatkan dosis yang berlebihan. Yang ketiga, kecelakaan radiasi pada masyarakat umum dan lingkungan. Biasanya kecelakaan ini terjadi apabila pengelolaan limbah radioaktif tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, saya ingin menunjukkan kasus kecelakaan yang berkaitan dengan radioterapi. Di Indonesia sendiri telah terjadi 3 kasus kecelakaan radiasi, yaitu 2 kasus kecelakaan pada pesawat Bragi tanpa adanya korban meninggal, dan 1 kecelakaan lagi pada pesawat Linek dengan 1 orang meninggal dunia. Kemudian saya ingin menunjukkan kronologinya sedikit, bahwa kecelakaan pesawat Linek pada tahun 1998 tersebut berawal dari berkas radiasi yang tidak keluar saat akan menyinari pasien. Kemudian operator berusaha mengecek teknik penyinaran dengan mengatur energi selektor tanpa memindahkan atau mengamankan pasien dan tanpa melakukan pengukuran paparan radiasinya. Kemudian pada saat itulah terjadi penyinaran tanpa kendali, sehingga sang pasien menjerit karena merasa panas yang sangat amat. Kemudian sang pasien mengalami luka bakar pada lengan dan dada sebelah kiri akibat menerima dosis yang berlebihan dari berkas elektron tersebut. Kondisi pasien semakin kritis dan akhirnya meninggal pada bulan Mei 1998. Nah, terjadinya kecelakaan radiasi yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa kendali kualitas atau jaminan kualitas menjadi garda terdepan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan di dalam pemanfaatan pesawat radioterapi ke depan. Oke ya, sehingga muncullah dasar hukum yang mendasari kegiatan QC atau QA. Yang pertama ada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 pada bab 5 pasal 30. Kemudian ada SK Dirjen Batan nomor sekian, SK Kepala Bapeten nomor sekian tentang program jaminan kualitas instalasi radioterapi, bahwa keluaran sumber radiasi terapi harus dikalibrasi sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun oleh fasilitas kalibrasi tingkat nasional. Kemudian ada juga SK Dirjen Batan
nomor sekian yang menunjukkan bahwa luaran sumber radiasi terapi harus diukur oleh pemegang izin sekurang-kurangnya 1 bulan sekali untuk pesawat sinar X atau LINEC dan sekurang-kurangnya 6 bulan untuk sumber terapi kobalt 60 atau cesium 137. Jadi yang di atas ini kegiatan rutin tahunan ya yang dilakukan oleh fasilitas kalibrasi tingkat nasional kepada beberapa rumah sakit yang ada radioterapinya. Sedangkan yang di bawah ini itu menunjukkan kegiatan kalibrasi rutin bulanan, 1 bulan untuk sinar X dan 6 bulan sekali untuk kobalt atau cesium ya, cesium 137 yang dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri yang mempunyai fasilitas radioterapi. Oke ya, kegiatan ini semua tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini tentang kondisi dari pesawat radioterapi yang ada. Oke. Nah, selanjutnya konsep dasar QC dan QA dalam radioterapi. Untuk quality control atau disingkat QC, arti dari quality control itu sendiri adalah kendali kualitas, yaitu digambarkan sebagai suatu program yang dirancang untuk melakukan kontrol dan memelihara standar kualitas dari keluaran pesawat radioterapi. Kemudian untuk quality assurance atau QA yang artinya jaminan kualitas adalah program yang menjamin bahwa pesawat radioterapi bekerja sesuai dengan spesifikasinya dan pesawat aman digunakan baik terhadap pasien, petugas radiasi, maupun masyarakat dan lingkungan. Kemudian saya juga ingin menunjukkan perbedaan QA itu sendiri dengan QC, Quality Assurance dengan Quality Control. Untuk Quality Assurance atau QA fokus pada pencegahan kecelakaan radiasi, sedangkan kalau QC itu fokus pada identifikasi atau menemukan potensi kecelakaan radiasi. Di Quality Assurance kita mencari cara yang paling efektif untuk menghindari kecelakaan radiasi, sedangkan kalau di QC kita dituntut untuk berusaha mendeteksi kecelakaan radiasi yang kemudian jika itu terjadi dicari cara perbaikan atau solusinya. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau di Quality Assurance adalah proses proaktif, sedangkan kalau di QC itu proses reaktif. Perbedaan selanjutnya, kalau di QA merupakan pendekatan berdasarkan proses, sedangkan kalau di QC berdasarkan produk. Artinya, kalau di QA melibatkan proses dalam menangani masalah kualitas, sedangkan kalau di QC melakukan verifikasi terhadap kualitas produk itu sendiri. Oke ya, paham ya untuk perbedaan dari QA dan QC. Selanjutnya manfaat QC dan QA dalam radioterapi. Yang pertama, menghindari kecelakaan radiasi, ini pasti ya. Manfaat utama yaitu menghindari kecelakaan radiasi. Yang kedua, memberi jaminan layanan yang diberikan oleh unit radioterapi akan memberi manfaat terbesar pada pasien. Yang ketiga, menghindari pemborosan, artinya dapat menghemat biaya karena program jaminan kualitas dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan dan dapat menghemat waktu. Nah, ini ada kaitannya untuk yang poin keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan yang ketujuh, memberikan kebanggaan serta motivasi tim dalam bekerja lebih baik dengan kualitas yang tinggi.
Kemudian untuk pengujian kendali mutu atau QC pesawat radioterapi itu terdiri dari 3 kategori ya. Yang pertama, uji sistem mekanik seperti pengujian laser, pengujian indikator jarak, pengujian kolimator size indikator, dan lain sebagainya. Yang kedua, kategori yang kedua yaitu uji sistem keselamatan. Biasanya seperti interlock pintu ruang penyinaran, pengujian pemantauan audiovisualnya, pengujian tombol darurat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu pengujian dosimetri atau kategori uji desimetri. Biasanya kaitannya dengan ketepatan berkas luaran, yaitu PDD atau pengujian homogenitas berkas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk waktu, kegiatan QC dan QA dibagi menjadi 3 rentang. Yang pertama, rentang harian atau mingguan. Nanti yang kedua itu rentang bulanan, dan yang ketiga itu tahunan. Untuk yang harian atau mingguan, ini tujuannya dilakukan kegiatan kontrol kualitas harian adalah untuk memastikan bahwa parameter-parameter yang ada telah disetting dengan benar sehingga tidak akan terjadi perubahan yang dapat mempengaruhi dosis pada pasien. Nah, untuk harian biasanya kegiatannya yaitu pengecekan ukuran kolimator pesawat Linac, pengecekan dan penyesuaian laser, pengecekan optical distance indicator atau OD, pengecekan output pesawat Linac, berkas luaran ya. Ini kaitannya kategori dosimetri. Nah, yang kedua dalam rentang bulanan. Untuk kegiatan dalam rentang bulanan ini, kontrol kualitas bulanan biasanya dilakukan pada parameter-parameter yang mengalami perubahan kecil. Misalnya, pengujian indikator jarak meja pasien, pengujian luas lapangan cahaya penyinaran, pengecekan output luaran, berkas luaran dari Linac. Jadi untuk kegiatan pengecekan luaran berkas luaran Linac itu ada yang rentang harian dan juga dilakukan dalam rentang bulanan. Cuma tekniknya saja yang berbeda nanti. Cara penggunaan, cara pengecekannya yang berbeda. Oke ya. Nanti dijelaskan di belakang. Kemudian untuk yang rentang tahunan, biasanya dilakukan kalibrasi alat ukur program tahunan ya oleh fasilitas kalibrasi tingkat nasional. Oke ya, biasanya itu yang dikalibrasi itu survei meter, kalibrasi monitor area. Nah, selanjutnya kegiatan QC dan QA. Yang pertama, ada pengecekan ukuran kolimator pesawat Linac, yaitu untuk tujuan memastikan kesesuaian antara bacaan luas lapangan kolimator yang sudah diatur pada kontrol panel, bacaan skala mekanik, dan posisi sesungguhnya. Nah, ini contoh gambar tampilan layar ukuran kolimator pada gantry pesawat Linac. Nah, ini contoh gambar pengecekan luas lapangan sinar kolimator yang dilihat dengan kertas grafik. Ini kalau diperjelas ada gambar kertasnya itu kotak-kotak ya. Kemudian juga dilakukan pengecekan dan penyesuaian laser. Nah, saya tunjukkan dulu ini gambar dari penyesuaian laser terhadap crosshair gantry. Terus ada juga ini penyesuaian laser dengan menggunakan wave phantom atau phantom padat ya. Tujuan pengecekan dan penyesuaian laser ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penanda laser yang berasal dari 4 arah. Ini ya, ada 4 arah yang berbeda dan memastikan serta menyesuaikan bahwa sinar laser presisi dan akurat di posisi tengah atau isocenter lapangan penyinaran.
Kemudian yang ketiga, pengecekan optical distance indicator atau disingkat ODI. Oke ya, ini contoh indikator cahaya SSD. Ini contoh gambar perbandingan ya, komparasi indikator cahaya SSD dengan indikator jarak SSD mekanik. Tujuan dari pengecekan optical distance indicator atau ODI ini ialah untuk mengetahui kesesuaian jarak antara sumber radiasi dengan target, serta memastikan bahwa posisi pasien dan atau target pada jarak tertentu dari sumber radiasi yang presisi dan akurat ketika menggunakan baik itu SSD maupun isocenter tekniknya. Kemudian yang keempat, pengecekan output atau luaran pesawat Linac. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan bilik ionisasi tipe Farmer dan water phantom. Yang kedua menggunakan bilik ionisasi tipe Farmer dan solid water phantom. Yang ketiga menggunakan EBA, dosimetri Star-Torque. Jadi untuk yang ketiga teknik ini, yang paling direkomendasikan itu yang pertama. Oke ya, kenapa? Karena yang pertama itu lebih presisi dan akurat. Nah, cuma yang pertama ini biasanya digunakan untuk kegiatan quality control atau quality assurance harian. Tapi yang kedua dan ketiga ini biasanya dilakukan yang pertama ini dilakukan bulanan, yang kedua dan yang ketiga itu biasanya dilakukan pengecekan harian ya. Yang pertama ini bulanan rentangnya, yang kedua dan ketiga itu biasanya digunakan harian. Oke ya, alasannya kenapa yang kedua dan yang ketiga itu caranya lebih cepat, relatif singkat waktu pengecekannya. Cuma untuk akuratnya atau presisinya itu yang paling bagus yang pertama, menggunakan water phantom. Oke ya, selanjutnya saya tunjukkan. Nah, ini gambar pengecekan menggunakan bilik ionisasi tipe Farmer dan water phantom. Terus yang kedua ini menggunakan solid water phantom. Ini ya, bentuknya padatan. Kalau ini ya cair ya, air yang ditaruh di water phantom. Terus ini gambar dari EBA dosimetri Star-Torque, sama ya, untuk kegiatan pengecekan output pada Linac. Nah, ini contoh tabel kegiatan QC dan QR radioterapi. Ini untuk berkas untuk pesawat Linac dan ini untuk Cobalt. Jadi kalau di Linac itu kan menggunakan bisa 2 ya, sumber radiasinya X-ray atau elektron, yang pengecekannya tidak boleh lebih dari 3%. Kalau pesawat Cobalt menggunakan sumber radiasi alam, yaitu ya Cobalt 60 ini. Oke ya. Oke, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.